Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam tutorial matematika. Kali ini saya akan memberikan materi tentang peluang. Ini adalah materi peluang untuk kelas 8 SMP. Baik, saya mulai. Peluang suatu kejadian. Sebelum masuk ke peluang suatu kejadian, kita kenalkan titik sampel dan ruang sampel. Yang dimaksud dengan titik sampel adalah hasil atau kejadian yang mungkin dari percobaan. Jadi hasil atau kejadian yang mungkin dari percobaan. Contohnya apa? Kalau misalkan kita melempar uang koin, maka nanti kejadian atau hasil yang mungkin itu ketika kita melempar itu kemungkinan kita mendapatkan angka atau mendapatkan gambar. Dia adalah yang dinamakan dengan titik sampel. Jadi angka yang hasil yang kita dapatkan, misalkan angka atau misalkan gambar, itu adalah titik sampel. Contoh yang kedua, ketika kita mengambil seperangkat kartu bridge. Kalau kalian lebih mengenalnya dengan kartu remi ya. Jadi kartu remi itu kan ada ada queen, jack dan sebagainya ya, ada as. Nah, nanti kejadian atau hasil yang mungkin itu adalah yang keluar bisa as, bisa king, bisa queen, bisa jack ya, atau bisa 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini adalah yang dinamakan dengan titik sampel. Jadi hasil atau kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya itu adalah ruang sampel. Yang dimaksud dengan ruang sampel itu adalah hasil atau kejadian dari seluruh percobaan. Jadi hasil atau kejadian dari seluruh percobaan itu namanya ruang sampel. Contohnya gini. Oh ya, untuk banyaknya anggota ruang sampel itu ditentukan oleh banyaknya titik sampel. Contohnya ini, pada pelemparan uang koin, maka hasil atau kejadian yang mungkin adalah angka atau gambar. Ya. Jadi kalau kita melempar uang koin, kejadian yang mungkin itu yang keluar adalah angka atau gambar. Sehingga nanti sampelnya itu ada dua, yaitu angka dan gambar. Ini adalah ruang sampelnya. Kemudian kalau 3 keping uang dilempar secara bersamaan. Ini contoh yang kedua ya. Yang ditanyakan adalah tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi caranya gini. Kalau kita disuruh menentukan ruang sampelnya, caranya untuk yang 3 keping uang logam nanti ada dua cara nih. Ya, ada dua cara untuk menentukan ruang sampel dari 3 uang logam yang dilemparkan, yaitu bisa dengan tabel atau bisa juga dengan diagram pohon. Nah, saya kasih cara dua-duanya ya. Yang pertama dengan tabel. Nah, karena ada 3 uang logam, kita tentukan dahulu ruang sampel untuk 2 uang logam. Nah, ruang sampel untuk 2 uang logam, kalau kita bikin tabelnya, ya, misalkan nih koin 1 dan koin 2. Koin 1 itu kan ada angka dan gambar. Koin 2 juga ada angka dan gambar. Maka ketika dua-duanya dilempar, maka kemungkinan yang keluar itu adalah angka-angka atau gambar angka, atau bisa juga angka dengan gambar, atau gambar dengan gambar. Artinya gini, kalau misalkan koin 1 muncul angka, kemudian koin 2 muncul angka, jadi nanti hasilnya adalah angka-angka. Atau koin 1 muncul gambar, koin 2-nya muncul angka. Di sini saya tuliskan GA, GA itu maksudnya gambar angka. Kalau misalkan koin 1 muncul angka, koin 2-nya muncul gambar, berarti seperti ini ya. Untuk titik sampelnya. Nah, ini 4-4 ya, AA, GA, AG, GG ini adalah ruang sampel untuk 2 uang logam yang dilempar secara bersamaan. Nah, setelah kita mengetahui
ruang sampel untuk mata uang yang dilemparkan, kita tentukan untuk ruang sampel 3 uang logam yang dilemparkan. Nah, kita bikin tabelnya ya. Nah, ruang sampel untuk 2 mata uang logam kita tuliskan semuanya di sini ya. Ini untuk yang 2 koin ya, ruang sampel untuk 2 koin. Yang ini ruang sampel untuk 1 koin. Nah, ketika tiga-tiganya dilempar, maka kejadian yang mungkin itu adalah keluar semuanya angka, atau koin yang 1 koin keluar gambar, yang 2 koin keluar angka ya. Atau bisa juga yang 1 koin keluar angka, yang dua koin muncul angka dan gambar, dan seterusnya ya. Nah, ada berapa? Nah, jumlahnya ada 8 ya. Ada 8 ada 8 ruang sampel. Jadi ini adalah caranya kalau kita menggunakan tabel ya, untuk mencari ruang sampel ketika 3 uang logam dilemparkan. Nah, bagaimana kalau misalkan menggunakan diagram pohon? Jadi ini adalah cara yang kedua. Nah, untuk menentukan ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam dengan menggunakan diagram pohon, itu dilakukan seperti berikut ya. Nah, kita tuliskan angka dan gambar. Kemudian kita kasih cabang ya. Nah, cabangnya itu ada 2, yaitu angka dan gambar juga. Nah, yang G-nya juga nanti ada 2 cabang, yaitu angka dan satunya lagi gambar. Nah, nanti yang di sini karena 3 mata uang, jadi kalau di paling depan ini satu mata uang, kemudian satu uang logam ya. Kalau yang kedua, baris yang kedua ini adalah kalau yang dilemparkan 2 uang logam. Nah, yang terakhir itu kalau yang 3 uang logam dilempar. Kalau keempat gimana? Kalau keempat kita tinggal teruskan nih, kasih cabang angka gambar. Ini juga kasih cabang angka gambar, sehingga nanti akan didapatkan ruang sampelnya adalah A, kemudian G di sini, A G A, kemudian G. Nanti di sini A, ini G di sini, A ini, kemudian G. Nah, sama ya, semuanya ada 8. Kemudian selanjutnya adalah contoh yang ketiga, yaitu menentukan ruang sampel pada 2 dadu yang dilempar sekali secara bersamaan. Yang ditanyakan adalah ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, caranya gini. Untuk 2 dadu kita menggunakan cara tabel ya. Kita menggunakan cara tabel. Nah, seperti ini. Dadu itu mempunyai 6 mata dadu, yaitu dari angka 1 sampai angka 6. Ini misalkan dadu pertama. Kemudian dadu kedua saya taruh di sini, sama ya, mempunyai 6 angka dari 1 sampai 6. Nah, ketika dua-duanya dilempar ya, maka kemungkinan yang muncul itu adalah dadu 1 keluar angka 1, dadu 2 juga keluar angka 2. Atau bisa juga dadu 1 keluar angka 2, tapi dadu 2 keluar angka 1, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kemungkinan yang kita dapatkan ketika 2 dadu dilemparkan secara bersamaan ya, sampai 6. Nah, semuanya ada berapa? Tinggal kita kalikan. 6 dikali 6 berarti nanti jumlah anggotanya itu adalah sama dengan 36. Jadi ada 36 ruang sampelnya ada 36 anggota ya. Ini untuk mencari ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, sekarang untuk peluang suatu kejadian sendiri, jadi yang dimaksud dengan peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya hasil yang dimaksud ya, dibagi dengan banyaknya semua hasil yang mungkin. Contohnya gini, saya ambil contoh yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu 3? Yang B, mata dadu ganjil. Kemudian sebentar,
Kemudian yang C, mata dadu lebih dari 3. Kemudian yang D, mata dadu kelipatan 3. Nah, caranya gini. Untuk penyelesaiannya, dadu itu kan mempunyai 6 mata dadu. Jadi kemungkinan yang ketika sebuah dadu dilemparkan, kemungkinan yang muncul itu bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Dia adalah kemungkinan yang muncul ketika sebuah dadu dilemparkan. Nah, berarti ada 6. Ini adalah ruang sampelnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah ruang sampelnya. Nah, yang A yang ditanyakan adalah mata dadu 3. Nah, mata dadu 3 ada berapa? Ada 1 ya. Dia ada 1. Nah, berarti karena ada satu kemungkinan ketika dilemparkan sekali, berarti 1/6 ya. 6 itu seluruh anggota dari ruang sampelnya ada 6. Jadi seluruh anggota ruang sampelnya ada berapa? Nah, kita perkan dengan seluruh anggota ruang sampel. Nah, sekarang yang B, mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu ada 1, 3, 5. Ini adalah ganjil. Nah, ada berapa nih kemungkinannya kalau dilemparkan? Ada 3 ya. 3/6. Kemudian yang selanjutnya, yang C, mata dadu lebih dari 3. Mata dadu lebih dari 3. Yang lebih dari 3 itu adalah 4, 5, 6. Berarti ada 3. Berarti 3/6 atau setengah. Kemudian yang D, mata dadu kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 itu artinya 3, 6 ya. 3 dan 6. Ada berapa? Ada 2. Ada 2 kemungkinan. Dari berapa? Dari 6. Berarti 2/6. Sama dengan 1/3. Ya. Baik. Demikian mungkin itu dua contoh yang saya berikan ya untuk mencari peluang ya. Nanti untuk selanjutnya di bagian yang kedua nanti akan saya jelaskan contoh-contoh soal peluang yang lain ya. Kemudian saya jelaskan juga tentang yang dimaksud dengan frekuensi harapan. Oh ya, ini ada contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua, suatu kantong berisi 10 kelereng berwarna merah dan 30 kelereng berwarna biru. Yang ditanyakan adalah berapa peluang kelereng yang diambil berwarna merah. Jadi berapakah peluang kelereng yang diambil berwarna merah. Kemudian yang B, jika diambil ternyata warna merahnya tidak dikembalikan. Kemudian diambil satu lagi. Berapa peluang kelereng yang kedua berwarna biru? Nah, penyelesaiannya ya. Kita lihat tadi kelerengnya ada merah dan biru. Kelereng merah ada 10, kelereng biru ada 30 ya, ada 30. Berarti total kelereng yang ada dalam kantong itu ada 40, yaitu 10 ditambah 30. Nah, yang A, karena yang ditanyakan adalah jadi ketika kelerengnya diambil satu ya, peluang terambilnya kelereng berwarna merah itu berapa? Nah, kelereng berwarna merah ada berapa? Ada 10 kan? Nah, berarti nanti 10 ya. Karena ada 10 kelereng warna merah per 40. 40 itu adalah totalnya nih. Total atau keseluruhan dari ruang sampelnya. Karena ada 40 ruang sampel. 40 anggota dari ruang sampel. Berarti 10/40 atau sama dengan 1/4. Kemudian yang B, peluang kelereng kedua terambil berwarna biru. Jadi kalau berwarna biru, karena yang pertama tidak diambil, maka kelereng yang ada di dalam kelereng merah yang ada dalam kantong itu tersisa 9 kelereng. Nah, berarti total kelereng keseluruhan itu 9 ditambah 30 sama dengan 39. Karena yang terambil kan warna merah. Merahnya cuma 9. Nah, berarti peluang kelereng biru itu adalah 30/39. Atau sama dengan 10/13. Ya, demikian penjelasan saya. Nanti untuk video yang kedua saya akan jelaskan tentang tutorial peluang yang berhubungan dengan frekuensi harapan.
Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa lagi dalam tutorial matematika. Kali ini saya akan memberikan materi tentang peluang. Ini adalah materi peluang untuk kelas 8 SMP. Baik, saya mulai. Peluang suatu kejadian. Sebelum masuk ke peluang suatu kejadian, kita kenalkan titik sampel dan ruang sampel. Yang dimaksud dengan titik sampel adalah hasil atau kejadian yang mungkin dari percobaan. Jadi hasil atau kejadian yang mungkin dari percobaan. Contohnya apa? Kalau misalkan kita melempar uang koin, maka nanti kejadian atau hasil yang mungkin itu ketika kita melempar itu kemungkinan kita mendapatkan angka atau mendapatkan gambar. Dia adalah yang dinamakan dengan titik sampel. Jadi angka yang hasil yang kita dapatkan, misalkan angka atau misalkan gambar, itu adalah titik sampel. Contoh yang kedua, ketika kita mengambil seperangkat kartu bridge. Kalau kalian lebih mengenalnya dengan kartu remi ya. Jadi kartu remi itu kan ada ada queen, jack dan sebagainya ya, ada as. Nah, nanti kejadian atau hasil yang mungkin itu adalah yang keluar bisa as, bisa king, bisa queen, bisa jack ya, atau bisa 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini adalah yang dinamakan dengan titik sampel. Jadi hasil atau kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya itu adalah ruang sampel. Yang dimaksud dengan ruang sampel itu adalah hasil atau kejadian dari seluruh percobaan. Jadi hasil atau kejadian dari seluruh percobaan itu namanya ruang sampel. Contohnya gini. Oh ya, untuk banyaknya anggota ruang sampel itu ditentukan oleh banyaknya titik sampel. Contohnya ini, pada pelemparan uang koin, maka hasil atau kejadian yang mungkin adalah angka atau gambar. Ya. Jadi kalau kita melempar uang koin, kejadian yang mungkin itu yang keluar adalah angka atau gambar. Sehingga nanti sampelnya itu ada dua, yaitu angka dan gambar. Ini adalah ruang sampelnya. Kemudian kalau 3 keping uang dilempar secara bersamaan. Di contoh yang kedua ya. Yang ditanyakan adalah tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Jadi caranya gini. Kalau kita disuruh menentukan ruang sampelnya, caranya untuk yang 3 keping uang logam nanti ada dua cara nih. Ya, ada dua cara untuk menentukan ruang sampel dari 3 uang logam yang dilemparkan, yaitu bisa dengan tabel atau bisa juga dengan diagram pohon. Nah, saya kasih cara dua-duanya ya. Yang pertama dengan tabel. Nah, karena ada 3 uang logam, kita tentukan dahulu ruang sampel untuk 2 uang logam ya. Nah, ruang sampel untuk 2 uang logam, kalau kita bikin tabel ya, misalkan nih koin 1 dan koin 2. Koin 1 itu kan ada angka dan gambar. Koin 2 juga ada angka dan gambar. Maka ketika dua-duanya dilempar, maka kemungkinan yang keluar itu adalah angka-angka atau gambar angka, atau bisa juga angka dengan gambar, atau gambar dengan gambar. Artinya gini, kalau misalkan koin 1 muncul angka, kemudian koin 2 muncul angka, jadi nanti hasilnya adalah angka-angka. Atau koin 1 muncul gambar, koin 2-nya muncul angka. Di sini saya tuliskan GA, GA itu maksudnya gambar angka. Kalau misalkan koin 1 muncul angka, koin 2-nya muncul gambar, berarti seperti ini ya. Untuk titik sampelnya. Nah, ini 4 ya. AA, GA, AG, GG ini adalah ruang sampel untuk 2 uang logam yang dilempar secara bersamaan. Nah, setelah kita mengetahui
ruang sampel untuk mata uang yang dilemparkan, kita tentukan untuk ruang sampel 3 uang logam yang dilemparkan. Nah, kita bikin tabelnya ya. Nah, ruang sampel untuk 2 mata uang logam kita tuliskan semuanya di sini ya. Ini untuk yang 2 koin ya, ruang sampel untuk 2 koin. Yang ini ruang sampel untuk 1 koin. Nah, ketika tiga-tiganya dilempar, maka kejadian yang mungkin itu adalah keluar semuanya angka, atau koin yang 1 koin keluar gambar, yang 2 koin keluar angka ya. Atau bisa juga yang 1 koin keluar angka, yang dua koin muncul angka dan gambar, dan seterusnya ya. Nah, ada berapa? Nah, jumlahnya ada 8 ya. Ada 8 ada 8 ruang sampel. Jadi ini adalah caranya kalau kita menggunakan tabel ya, untuk mencari ruang sampel ketika 3 uang logam dilemparkan. Nah, bagaimana kalau misalkan menggunakan diagram pohon? Jadi ini adalah cara yang kedua. Nah, untuk menentukan ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam dengan menggunakan diagram pohon, itu dilakukan seperti berikut ya. Nah, kita tuliskan angka dan gambar. Kemudian kita kasih cabang ya. Nah, cabangnya itu ada 2, yaitu angka dan gambar juga. Nah, yang G-nya juga nanti ada 2 cabang, yaitu angka dan satunya lagi gambar. Nah, nanti yang di sini karena 3 mata uang, jadi kalau di paling depan ini satu mata uang, kemudian satu uang logam ya. Kalau yang kedua, baris yang kedua ini adalah kalau yang dilemparkan 2 uang logam. Nah, yang terakhir itu kalau yang 3 uang logam dilempar. Kalau keempat gimana? Kalau keempat kita tinggal teruskan nih, kasih cabang angka gambar. Ini juga kasih cabang angka gambar, sehingga nanti akan didapatkan ruang sampelnya adalah A, kemudian G di sini, A G A, kemudian G. Nanti di sini A, ini G di sini, A ini, kemudian G. Nah, sama ya, semuanya ada 8. Kemudian selanjutnya adalah contoh yang ketiga, yaitu menentukan ruang sampel pada 2 dadu yang dilempar sekali secara bersamaan. Yang ditanyakan adalah ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, caranya gini. Untuk 2 dadu kita menggunakan cara tabel ya. Kita menggunakan cara tabel. Nah, seperti ini. Dadu itu mempunyai 6 mata dadu, yaitu dari angka 1 sampai angka 6. Ini misalkan dadu pertama. Kemudian dadu kedua saya taruh di sini, sama ya, mempunyai 6 angka dari 1 sampai 6. Nah, ketika dua-duanya dilempar ya, maka kemungkinan yang muncul itu adalah dadu 1 keluar angka 1, dadu 2 juga keluar angka 2. Atau bisa juga dadu 1 keluar angka 2, tapi dadu 2 keluar angka 1, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kemungkinan yang kita dapatkan ketika dua dadu dilemparkan secara bersamaan ya, sampai 6. Nah, semuanya ada berapa? Tinggal kita kalikan. 6 dikali 6 berarti nanti jumlah anggotanya itu adalah sama dengan 36. Jadi ada 36 ruang sampelnya ada 36 anggota ya. Ini untuk mencari ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu. Nah, sekarang untuk peluang suatu kejadian sendiri, jadi yang dimaksud dengan peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya hasil yang dimaksud ya, dibagi dengan banyaknya semua hasil yang mungkin. Contohnya gini, saya ambil contoh yang pertama. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu 3? Yang B, mata dadu ganjil. Kemudian sebentar,
Kemudian yang C, mata dadu lebih dari 3. Kemudian yang D, mata dadu kelipatan 3. Nah, caranya gini. Untuk penyelesaiannya, dadu itu kan mempunyai 6 mata dadu. Jadi kemungkinan yang ketika sebuah dadu dilemparkan, kemungkinan yang muncul itu bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, atau angka 6. Dia adalah kemungkinan yang muncul ketika sebuah dadu dilemparkan. Nah, berarti ada 6. Ini adalah ruang sampelnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah ruang sampelnya. Nah, yang A yang ditanyakan adalah mata dadu 3. Nah, mata dadu 3 ada berapa? Ada 1 ya. Dia ada 1. Nah, berarti karena ada satu kemungkinan ketika dilemparkan sekali, berarti 1/6 ya. 6 itu seluruh anggota dari ruang sampelnya ada 6. Jadi seluruh anggota ruang sampelnya ada berapa? Nah, kita perkan dengan seluruh anggota ruang sampel. Nah, sekarang yang B, mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu ada 1, 3, 5. Ini adalah ganjil. Nah, ada berapa nih kemungkinannya kalau dilemparkan? Ada 3 ya. 3/6. Kemudian yang selanjutnya, yang C, mata dadu lebih dari 3. Mata dadu lebih dari 3. Yang lebih dari 3 itu adalah 4, 5, 6. Berarti ada 3. Berarti 3/6 atau setengah. Kemudian yang D, mata dadu kelipatan 3. Kalau kelipatan 3 itu artinya 3, 6 ya. 3 dan 6. Ada berapa? Ada 2. Ada 2 kemungkinan. Dari berapa? Dari 6. Berarti 2/6. Sama dengan 1/3. Ya. Baik. Demikian mungkin itu dua contoh yang saya berikan ya untuk mencari peluang ya. Nanti untuk selanjutnya di bagian yang kedua nanti akan saya jelaskan contoh-contoh soal peluang yang lain ya. Kemudian saya jelaskan juga tentang yang dimaksud dengan frekuensi harapan. Oh ya, ini ada contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua, suatu kantong berisi 10 kelereng berwarna merah dan 30 kelereng berwarna biru. Yang ditanyakan adalah berapa peluang kelereng yang diambil berwarna merah. Jadi berapakah peluang kelereng yang diambil berwarna merah. Kemudian yang B, jika diambil ternyata warna merahnya tidak dikembalikan. Kemudian diambil satu lagi. Berapa peluang kelereng yang kedua berwarna biru? Nah, penyelesaiannya ya. Kita lihat tadi kelerengnya ada merah dan biru. Kelereng merah ada 10, kelereng biru ada 30 ya, ada 30. Berarti total kelereng yang ada dalam kantong itu ada 40, yaitu 10 ditambah 30. Nah, yang A, karena yang ditanyakan adalah jadi ketika kelerengnya diambil satu ya, peluang terambilnya kelereng berwarna merah itu berapa? Nah, kelereng berwarna merah ada berapa? Ada 10 kan? Nah, berarti nanti 10 ya. Karena ada 10 kelereng warna merah per 40. 40 itu adalah totalnya nih. Total atau keseluruhan dari ruang sampelnya. Karena ada 40 ruang sampel. 40 anggota dari ruang sampel. Berarti 10/40 atau sama dengan 1/4. Kemudian yang B, peluang kelereng kedua terambil berwarna biru. Jadi kalau berwarna biru, karena yang pertama tidak diambil, maka kelereng yang ada di dalam kelereng merah yang ada dalam kantong itu tersisa 9 kelereng. Nah, berarti total kelereng keseluruhan itu 9 ditambah 30 sama dengan 39. Karena yang terambil kan warna merah. Merahnya cuma 9. Nah, berarti peluang kelereng biru itu adalah 30/39. Atau sama dengan 10/13. Ya, demikian penjelasan saya. Nanti untuk video yang kedua saya akan jelaskan tentang tutorial peluang yang berhubungan dengan frekuensi harapan.
Sampai ketemu.